Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kita ini adalah video yang terakhir materi kelas 8 mengenai cahaya dan alat optik. Nah, pada video yang sebelumnya kita sudah bahas tentang cahaya, kemudian alat optiknya sudah, kita akan lanjut ke sistem penglihatannya pada manusia. Juga pada hewan. Salah satu di sini yang akan kita bahas yaitu mata pada serangga. Ya, makhluk hidup itu memiliki alat penglihatan berupa mata. Nah, mata itu disebut sebagai alat indera, salah satu dari alat indera karena peka terhadap rangsang cahaya sehingga kita bisa melihat bentuk benda dan juga kita bisa membedakan warna. Nah, untuk materi yang akan Ibu bahas sekarang ini adalah sistem penglihatan pada manusia untuk yang pertama ya. Kalian silahkan lihat pada buku. Di sini ada gambarnya. Ya. Nah, kalian perhatikan sistem penglihatan pada mata. Proses pembentukan bayangan pada yang pernah kita bahas di materi yang sebelumnya, di video yang sebelumnya, proses pembentukan bayangan yang terjadi pada lensa cembung dapat menjelaskan juga proses pembentukan bayangan pada Nah, kita masuk ke bagian mata apa aja. Nah, sekarang apa aja ya bagian-bagian dari mata kalian perhatikan. Di sini ada lapisan yang paling luar namanya sklera. Nah, sklera itu di bagian depannya termodifikasi menjadi kornea. Nah, sklera ini adalah lapisan paling luar dari mata yang berfungsi untuk melindungi mata. Kemudian di bagian korneanya juga di sini adalah lapisan yang menjaga agar tidak kering mata. Kemudian di sini dibasahi oleh air mata juga. Kemudian di bagian kornea ini atau fungsinya yang lain adalah membiarkan cahaya masuk agar cahaya bisa masuk ke dalam mata. Kemudian selanjutnya setelah dari sklera, di sini ada yang namanya iris ya. Nah, ini iris. Iris ini merupakan selaput pemberi warna nih. Iris itu adalah bagian di sini bagian cekungan. Ya, dia fungsinya untuk memberi pemberi warna karena terdapat pigmen pada mata, ada yang warna hijau, ada yang warna biru gitu ya. Selain itu juga dia memiliki fungsi yang lain, yaitu untuk mengatur gerakan lensa. Nah, jadi tadi ya di bagian iris ini ya, iris itu adalah pemberi warna, jadi dia memiliki pigmen warna sehingga mata kita itu memiliki warna yang berbeda-beda, ada yang hijau, ada yang merah, ada yang hijau, ada yang biru, ada yang coklat, ada yang hitam ya. Itu pemberi warnanya ada di iris. Nah, di bagian belakang iris ini adalah koroid. Nah, fungsi dari koroid maupun iris itu tadi fungsinya untuk mengendalikan kerjanya pupil ya. Sekarang kita masuk ke pupil ya. Pupil itu disebut juga sebagai anak mata. Pupil merupakan bagian tengah dari selaput iris yang berlubang. Jadi selaput iris ini berlubang nih. Nah, pupil itu ada di bagian yang berlubang ya. Bentuknya bulat berwarna gelap. Pupil itu anak mata, kalau kalian lihat di bola mata kalian ada lagi yang paling kecil sedikit, itu adalah pupil. Pupil ini dia bisa membesar dan bisa mengecil tergantung dari intensitas cahaya yang berada di lingkungan. Karena fungsi dari pupil sendiri adalah untuk mengatur cahaya yang masuk ke dalam mata. Harus banyak atau harus sedikit, itu yang mengatur pupil. Nah, kalau kita berada di tempat yang gelap, maka pupil akan cenderung membesar. Ini berfungsi agar cahaya masuk lebih banyak ke mata. Sebaliknya, apabila kita di daerah yang sangat terang, di lingkungan yang terang, maka pupil akan mengecil. Nah, itu fungsi dari pupil ya. Pupil merupakan anak mata.
Jadi tadi kalau misalnya kita di tempat yang terang, pupilnya akan mengecil agar cahaya yang masuk ke mata tidak berlebihan. Kemudian selanjutnya ada lensa mata. Nah, ini dia lensa mata. Lensa mata ini adalah bagian dari mata yang fleksibel. Dia bisa elastis bergerak ya. Lensa mata itu bagian dari mata yang berbentuk bening, bening, letaknya itu ada di belakangnya iris. Nah, mata pada lensa ini dia bisa relaksasi maupun kontraksi gitu ya. Bisa dikatakan relaksasi ketika kita melihat benda yang jauh. Kalau benda yang jauh, kita melihat benda jauh itu kecenderungan otot lensanya itu tidak akan mengalami perubahan. Jadi dia akan datar. Ini kondisi mata berada dalam dalam keadaan relaksasi. Sebaliknya, apabila kita melihat pada jarak pandang yang dekat, maka lensa mata itu akan menyembung ya. Akan menyembung. Nah, pada bagian ini disebut sebagai kontraksi. Nah, kontraksi ini juga bisa dikatakan mata sedang berakomodasi maksimum gitu. Kalau kalian bisa merasakan sendiri ya. Kalau kalian melihat jauh, kalian tidak perlu usaha yang cukup banyak untuk melihat. Kalian cukup melihat, oh ya gitu aja kelihatan gitu ya. Nah, tapi kalau kalian melihat dari jarak yang dekat, itu nanti kalian akan ngerasakan seolah-olah lensa mata kita itu sedang berusaha agar fokusnya tetap dapat. Nah, itu disebut sebagai akomodasi maksimum. Nah, lensa mata juga merupakan bagian dari mata yang paling mudah rusak. Jadi lensa mata ini nanti kalau misalnya ada gangguan atau ada kelainan, ini nanti akan dibantu oleh alat optik seperti itu. Nah, selanjutnya ke bagian dari retina. Di retina itu ada yang disebut sebagai sel batang sama sel kerucut ya. Nah, retina itu merupakan lapisan yang paling sensitif terhadap cahaya. Nah, selanjutnya bagian dari retina ya. Selanjutnya bagian dari retina. Nah, ini adalah retina. Retina itu merupakan tempat jatuhnya bayangan. Jadi retina itu tempat jatuhnya bayangan. Di dalam retina itu terdapat sel batang sama sel kerucut. Untuk sel batang, dia berfungsi untuk menerima rangsangan cahaya dengan intensitas lemah dan tidak berwarna. Nah, ini biasanya didapatkan dari tempat atau lingkungan yang memiliki cahaya yang remang. Kemudian ada juga sel kerucut. Sel kerucut menerima rangsangan cahaya yang berintensitas kuat, juga berwarna. Hal ini diperoleh untuk melihat dalam suasana yang terang. Nah, untuk sel kerucut itu karena dia mampu melihat warna, dia memiliki pigmen iodopsin, yaitu persenyawaan antara retinin dan opsin ya. Ada 3 macam. Iodopsinnya adalah warna primer ya, yaitu merah, biru, dan hijau. Nah, dari ketiga warna ini mata akhirnya bisa melihat seluruh spektrum warna. Jadi bisa terdapat kombinasi dari ketiga warna tersebut, dan warna itu sangat banyak jenis warnanya ya. Nah, itu adalah bagian dari retina. Kemudian ada yang disebut sebagai bintik buta, ada yang disebut sebagai bintik kuning ya. Di sini ada disebut sebagai bintik buta. Nah, ini bintik buta. Bintik buta ini termasuk tempat yang berfungsi untuk tempat masuk dan membelokkannya berkas saraf menuju sel otak. Nah, ini bintik buta itu tidak bisa menanggapi rangsangan cahaya karena tidak memiliki reseptor. Nah, kemudian ada juga bintik kuning. Bintik kuning itu di sebelah sini ya. Bintik kuning itu adalah tempat
cekungan yang terdapat pada retina. Kemudian dia berfungsi, fungsi dari bintik kuning ini apabila suatu benda apabila suatu benda berada di bintik kuning ini, benda tersebut akan terlihat dengan jelas gitu ya. Ini disebabkan karena pada bintik kuning itu terdapat banyak sekali reseptor cahaya. Reseptor cahaya inilah nanti yang akan meneruskan impuls cahaya menuju ke otak, dan otak akan merespon apa atau sesuatu hal apa yang dilihat oleh indera penglihatan kita. Nah, itu adalah mekanisme organ-organ dari penglihatan untuk manusia. Bagaimana proses pembentukan bayangan yang terjadi pada mata? Untuk mekanisme bagaimana pembentukan bayangan pada mata dapat terjadi, itu bisa sama halnya dengan apa yang terjadi pada lensa cembung. Nah, manusia itu bisa melihat benda terutama disebabkan karena adanya cahaya yang mengenai benda. Lalu benda tersebut memantulkan cahayanya ke mata. Nah, itu terjadinya seperti itu. Pantulan cahaya tersebut awalnya menembus kornea pada mata. Kornea itu tadi adalah bagian yang paling luar dari mata. Kemudian dari kornea itu cahaya dibiarkan masuk diteruskan melalui pupil. Pupil itu tadi anak mata. Nah, di pupil ini banyak sedikitnya cahaya yang bisa masuk ke mata tergantung pada ukuran pupil. Tadi sudah dijelaskan, apabila di daerah yang terang maka pupilnya akan mengecil agar cahaya yang masuk tidak terlalu banyak. Atau pada daerah yang gelap, di tempat yang gelap, nanti pupilnya akan membesar supaya cahaya lebih banyak yang masuk. Nah, cahaya oleh pupil yang berasal dari yang sudah diatur oleh pupil tadi diteruskan menembus ke lensa mata. Nah, di lensa mata itu fungsinya untuk mengatur kecembungan agar bayangan benda itu tepat jatuh pada bintik kuning di retina. Nah, pada daerah bintik kuning ini rangsangan cahaya diterima oleh sel-sel penglihatan dan diteruskan juga ke urat syaraf mata menuju ke pusat penglihatan di otak. Nah, nanti otak itu akan menerjemahkan apa yang kita lihat dan akan tubuh kita kemudian selanjutnya akan merespon apa yang kita lihat gitu ya. Nah, mata dikatakan normal apabila dapat memfokuskan sinar sejajar yang masuk ke mata tepat pada bintik kuning. Jadi bisa difokuskan tepat pada bintik kuning. Keadaan ini disebut mata yang normal atau emetropi. Nah, karena nanti akan kita pelajari ada kelainan-kelainan pada mata. Kelainan-kelainan pada mata ini disebabkan salah satu atau beberapa halnya karena bayangan yang jatuh tidak tepat di bintik kuning, tapi bisa berada di depan bintik kuning atau di depan retina, atau bisa juga berada di belakang retina. Nah, kita perhatikan gangguan penglihatan pada mata apa aja. Yang pertama ada yang disebut sebagai rabun jauh atau miopia. Rabun jauh itu merupakan kelainan pada mata di mana mata kita tidak bisa melihat benda-benda yang jauh gitu, tidak bisa melihat benda yang jauh, tidak bisa melihat jauh. Ini terjadi karena bayangan jatuhnya di depan retina, jadi tidak tepat di bintik kuning, tidak tepat di retina, tapi jatuh di depan retina. Nah, kacamata yang bisa menolong untuk orang-orang yang mengalami rabun jauh atau miopia itu dibantu oleh lensa yang cekung. Nah, lensa yang cekung ini dia memiliki kekuatan dengan rumus tadi, kekuatan lensa sama dengan P atau dioptri, P sama dengan min 1 PR. PR itu adalah titik jauh mata dalam meter. Nah, itu adalah tentang rabun jauh. Bagaimana untuk rabun dekat? Rabun dekat
atau terang jauh disebut hipermetropi. Hipermetropi ini terjadi ketika seseorang tidak bisa melihat benda-benda yang letaknya dekat dengan mata. Nah, biasanya nanti kalau orang ingin melihat dengan jelas, maka dia akan menjauhkan matanya terhadap benda tersebut, seperti itu ya. Nah, keadaan ini terjadi karena lensa matanya terlalu pipih, sehingga tidak dapat dicembungkan secara normal. Karena itu diperlukan kacamata yang berlensa cembung atau berlensa positif, supaya nanti bayangan yang ditangkap itu akan tepat di bintik kuning tadi ya, sehingga untuk kekuatan kacamata pada lensa positif itu dapat ditentukan dengan persamaan P atau kekuatan lensa sama dengan 4 dikurangi 1 per PP. PP itu punktum proximum ya, itu punktum proximum, Punktum proximum ini merupakan titik dekat mata dalam meter. Nah, titik dekat mata dalam meter untuk yang normal. Titik dekat mata dalam meter itu artinya seseorang bisa melihat jelas dengan jarak berapa misalnya. Nah, itu nanti yang akan masuk ke rumus ini. Gitu. Kemudian selanjutnya ada yang disebut dengan mata tua atau presbiopia. Mata tua itu dia tidak bisa melihat dengan jelas baik pada saat melihat suatu benda dari jarak jauh maupun dari jarak dekat. Jadi tidak bisa melihat jauh dan juga tidak bisa melihat dengan dekat. Nah, ini menggunakan lensa kacamata progresif ya atau rangkap. Jadi menggunakan lensa cekung untuk di bagian atasnya dan lensa cembung untuk di bagian bawahnya. Nah, ini biasanya terjadi pada orang-orang yang sudah lanjut usia. Ada lagi sekarang astigmata. Astigmata itu adalah kelainan mata yang tidak bisa membedakan garis-garis vertikal dan horizontal secara bersamaan. Astigmata ini terjadi karena kornea tidak rata, sehingga bayangan menjadi tidak terfokus. Nah, ini bisa dibantu dengan kacamata yang berlensa silinder untuk yang astigmata. Kadang-kadang dia kalau ngegaris perasaan sudah lurus tapi ternyata tidak lurus. Gitu ya. Untuk penyakit yang selanjutnya atau kelainan yang selanjutnya adalah hemerolopi. Hemerolopi itu adalah rabun senja atau disebut juga sebagai rabun ayam. Karena tidak bisa melihat dengan jelas di malam hari. Ini terjadi disebabkan karena kekurangan vitamin A. Nah, kekurangan vitamin A ini apabila terjadinya secara berkelanjutan dapat menimbulkan bintik putih atau bintout spot. Lalu selanjutnya akan terjadi xerophthalmia atau pengeringan kornea. Jadi korneanya kering banget. Karena yang normal itu kornea itu lembab gitu ya. Dan akhirnya mengalami keratomalasi atau rusaknya kornea. Kornea itu tadi merupakan selaput yang paling luar yang melindungi bola mata. Kemudian selanjutnya ada buta warna. Nah, buta warna ini merupakan penyakit keturunan. Biasanya diturunkan oleh ibu, akan diturunkan kepada anak laki-laki. Nah, untuk anak perempuannya akan membawa sifat buta warna tersebut kepada keturunan yang selanjutnya. Biasanya seperti itu terjadinya. Nah, ada beberapa macam tipe buta warna. Ada yang disebut sebagai buta warna total, jadi dia tidak bisa membedakan warna sama sekali. Kemudian ada yang disebut sebagai buta warna parsial atau buta warna sebagian. Nah, untuk buta warna yang dikromatid ya, ada buta warna dikromatid, ada juga buta warna monokromatid. Kalau di kromatid itu hanya memiliki 2 macam sel konus. Kan tadi fungsi dari si konus-konus ini, sel konus ini fungsinya adalah untuk menguraikan warna. Jadi kita bisa melihat berbagai macam warna. Apabila itu syaratnya ada 3. Ada yang
konus berwarna merah, ada yang berwarna hijau, ada yang berwarna biru. Nah, tapi untuk yang dikromatid ini hanya memiliki dua, misalnya hanya merah dan biru atau merah dan hijau, sehingga apabila ada gabungan warna yang penggabungan warnanya itu membutuhkan warna yang lain yang tidak ada, itu akan menyebabkan dia tidak bisa membedakan warna tersebut warna apa. Ada juga yang hanya memiliki satu warna saja atau disebut sebagai monokromatid. Nah, karena ini hanya memiliki satu sel konus, itu akan menyebabkan buta warna total karena dia tidak bisa menguraikan warna-warna yang lain, tidak bisa menggabungkan warna yang lain, dia tidak bisa mendefinisikan warna tersebut adalah warna apa. Penyakit yang selanjutnya adalah penyakit katarak. Katarak adalah perubahan lensa mata. Lensa mata itu kan warnanya bening dan tembus cahaya. Tapi apabila seseorang mengalami katarak, itu lensanya itu akan berubah menjadi keruh sehingga mengakibatkan gangguan pada penglihatan. Biasanya ini terjadi karena proses penuaan atau paparan ultraviolet yang jangka panjang. Ada penggunaan obat-obat tertentu karena penyakit tertentu, misalnya diabetes juga bisa mempercepat timbulnya katarak. Ya, jadi yang punya penyakit diabetes juga bisa menyebabkan terjadinya penyakit komplikasi. Contohnya katarak. Nah, itu tadi adalah materi-materi tentang mata dan kelainan pada mata untuk manusia. Sekarang sistem penglihatan pada serangga. Untuk yang serangga, itu serangga memiliki mata yang berbeda dengan manusia. Kalau serangga itu memiliki sepasang mata yang majemuk atau mata facet yang terdiri dari omatidium atau secara jamaknya omatidia. Omatidium itu terdiri atas lensa tunggal. Lensa tunggal itu hanya dapat fokus pada satu titik benda aja. Nah, setiap omatidium akan menangkap satu informasi penglihatan dari satu daerah objek yang dilihat serangga. Nah, omatidium ini ternyata ada banyak kalau di serangga. Jadi, omatidium ini memang fokus pada satu benda, tapi omatidium yang dimiliki oleh mata serangga itu sangat banyak. Contohnya aja, lalat itu memiliki 6.000 omatidium. Sehingga dia bisa melihat ke segala arah. Dia ada omatidium yang arahnya ke depan, ke belakang, atas, bawah, ke segala sisi. Sehingga lalat itu mudah sekali untuk menangkap informasi dari semua arah, ya. Hingga untuk untuk menangkap lalat memang agak susah, misalnya dari belakang susah, mau secara pelan-pelan nggak bisa karena dia memiliki reseptor penglihatan yang sangat hebat karena memiliki ribuan omatidium. Nah, setiap omatidiumnya itu di dalam satu omatidium terdapat lensa, rabdom, dan sel reseptor. Lensa itu adalah persegi mata yang majemuk, ya, bentuknya terdiri atas kerucut kristalin yang tembus cahaya dan ada kornea juga, fungsinya sebagai lensa yang memfokuskan cahaya ke bagian rabdom. Sedangkan rabdom sendiri adalah tumpukan lempengan berpigmen pada bagian dalam lingkaran sel-sel reseptor. Rabdom berfungsi untuk menangkap cahaya dan membawanya ke reseptor. Sel reseptor inilah nanti yang akan menyampaikan atau membentuk gambaran tentang apa yang dilihat apa yang ditangkap oleh mata pada serangga tersebut. Nah, untuk materi ini sudah selesai. Untuk materi yang manusia dan hewan sudah selesai. Kemudian alat-alat optiknya ada kamera. Kemudian kamera itu fungsinya untuk mendokumentasikan atau menyimpan peristiwa penting, misalnya ya. Loop itu fungsinya untuk mengamati benda-benda yang kecil atau tulisan-tulisan yang berukuran kecil.
dia merupakan lensa cembung. Kalau di sini ada lensa positif atau lensa positif juga lensa cembung ya. Kemudian ada beberapa bagian dari kamera. Kemudian ada mikroskop. Nah, ada seperti ini mikroskop juga kalian sudah mempelajarinya waktu kelas 7. Nanti kalian silahkan amati baik-baik. Kemudian ada juga teropong atau teleskop. Nah, ini ya, ada teropong atau teleskop, dia berfungsi untuk melihat benda-benda yang jauh-jauh ya, atau yang sangat jauh. Kemudian ada teropong bumi untuk mengamati benda-benda yang jauh dari posisi pengamat. Ada juga periskop. Periskop ini adalah teropong yang biasanya digunakan pada kapal selam yang suka muncul di atas permukaan laut meskipun kapal selamnya berada di dalam laut ya, kalian pasti tahu ya. Nah, kemudian selanjutnya ada proyektor. Nah, proyektor ini adalah yang sering ibu pakai nih. Proyektor itu berfungsi untuk memproyeksikan gambar agar diperoleh gambar yang lebih besar dari gambar asli. Nah, itu kalau misalnya ibu lagi ngajar pakai PowerPoint tuh, ibu tembak gambar yang di handphone sama ibu ditembak di papan tulis seperti itu. Kalian sudah tahu ya proyektor seperti apa. Nah, itu tadi adalah materi tentang mata pada manusia, gangguan penglihatannya, kemudian mata pada serangga, dan alat-alat optik, alat bantu optik yang lain. Nah, sekian video terakhir dari ibu untuk materi IPA kelas 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.